Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon ketika saya bertanya untuk mengaktifkan mikrofonnya ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin Saudari Jajang bisa memimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, alangkah kita baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Pak Jajang sudah mengomandai untuk berdoa ya. Selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Silakan yang dipanggil namanya sebutkan hadir gitu ya. Oke, yang pertama Tri Setiani Puspakarsi. Hadir, Bu. Baik. Nurul Suciati. Hadir. Baik. Nur Aini. Nur Aini ada di kelas? Ada, Bu. Mohon maaf sebentar, Bu. Tadi habis dari toilet. Maaf ya, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Melti Simamora. Hadir, Ibu. Baik. Linda Novitasari. Ada, Bu. Ada. Lilit Maisu. Hadir, Ibu. Kuslina. Hadir, Bu. Oh, dekat sekali suaranya ya. Jajang Nurjaman. Hadir, Bu. Diana Septiana. Hadir, Bu. Baik. Ajis Nur Rahmat. Saya Bu, Ajis Nur Rahmat ya, Bu. Ya, mohon maaf ya tulisannya agak-agak gimana gitu ya. Oke, ini Jajang sama Ajis nih belum mengumpulkan tugas persebaran tanah, kemana aja ya? Mohon maaf Bu, tugasnya ketinggalan kemarin. Itu bukunya kehujanan Bu. Ya segera ya, Jajang, Ajis. Ya, segera Bu. dikumpulkan, jangan sampai nilainya kosong Ya, Bu. dan Ibu kejar-kejar kalian di akhir ya. Ya Bu. Ya, Bu. Maaf, hujan di sini, Bu, jadi nggak ngumpulin tugasnya dulu. Gimana Jajang? Nggak kedengeran, Nak? Hujan, Bu, di sininya. Jadi belum mengumpulkan Oh, tugas. hujan. Iya. Apa hubungannya hujan sama pengerjaan tugas, Jajang? Kehujanan, Bu. Oke. Ya, baik. Nanti dikerjakan ya, Jajang ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau menginstruksikan kepada kalian ketika Ibu mengatakan geografi, kalian jawab dengan apa tuh namanya? Salam, senyum, sapa, kita bisa. Gitu bisa ya? Salam, senyum, Salam, sapa. Bu. Oke. Nah, Ibu tes dulu. Geografi. Salam, senyum. Salam, senyum. Bersama kita bisa. Bersama kita Terima bisa. kasih semuanya. Ya, oke. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya, yaitu tentang dinamika litosfer, dan sekarang lebih ke tentang pemanfaatan dan konservasi tanah. Oke, sebelum kita mulai nih, Ibu mau mengecek ingatan kalian, daya ingat kalian gitu kan ya, tentang materi yang sudah terlampaui. Nih, yang pertama nih,
Ada berapa horizon tanah? Siapa yang mau jawab? 5, Bu. 5, pintar. 5, Bu. Siapa yang jawab nih? Ibu kasih poin plus nih. Saya, Bu. Iya. Oke, pintar sekali Jajang. Oke, Oh, selanjutnya ABCD ya, nih. Bu. Sebutkan horizon tanah. Siapa yang mau jawab? Atau Ibu tunjuk aja? Bu. Ya, ada apa aja horizon tanah tuh? Ada horizon O, A, Ya, B, C, sama R, Bu. betul. Pintar sekali. Oke, selanjutnya nih. Coba jelaskan satu saja horizon tanah yang paling kalian pahami. Ayo, siapa? Ya, Melty, coba Melty, jelaskan Melty. Jangan Saya lagi ya, Bu. Saya barusan ngomong, Bu. Oh, gitu ya. Mohon maaf tidak terlihat. Iya. Baiklah kalau begitu. Nur Saya Aini aja, Nur dulu. Aini aja. Oh, nggak jadi bisa, Bu. Gagal. Tadi pertanyaannya horizon tanah ya Bu ya? Tadi kan sebutkan, sekarang jelaskan Nur Aini. Yang paling Horizon Nur tanah. Aini pahami dari kelima lapisan tanah, horizon tanah. Horizon tanah tadi kalau tidak salah itu lapisan-lapisan tanah, Bu. Terus kalau saya lihat dan saya ingat-ingat pelajaran minggu yang lalu ada warna-warna yang berbeda ya, Bu ya. Mungkin aja lapisannya beda-beda mungkin ya, Bu ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh Melty ya, Bu. Mungkin begitu ya, Bu Iya ya. sayang, beda-beda. Coba sebutkan salah satu aja deh yang Nur Aini paling ngeh gitu dari yang tadi sudah Yang Melty lapisan sebutkan. paling atas, yang lapisan paling atas tadi, oh itu warnanya hitam banget Bu. Tapi di bawahnya kok warnanya tuh agak lebih cerah. Tapi semakin ke arah bawah di O, A, B, terus ke D, kenapa ya warnanya kok beda lagi? Saya lupa Bu, mungkin itu lapisannya Duh, itu Nur beda Aini ya Bu ya. bagaimana? Ini kan Iya, ya, pelajaran Bu, maaf. pertemuan kemarin ya, lupa Iya, ya. iya Atau jadi kemarin Nur Aini nggak lapisan-lapisan masuk? warnanya. Coba Ibu lihat. Iya, saya ingatnya perbedaan warnanya saja, Bu. Lupa lagi kalau di dalamnya tuh ada Gitu. apa aja. Iya, nanti kita pelajari lagi ya, Bu ya. Boleh ya, Bu ya? Boleh. Iya. Jadi ada perbedaan unsur hara ya, Nur Aini ya. Karena apa sih yang menyebabkan perbedaan warna tersebut? Coba deh, gini deh. Ibu tunjuk salah satu ya buat menjelaskan kepada Nur Aini. Coba saudari Kuslina. Bagaimana? Terdengar sekali Kuslina. Ya dibuka lah biar yang lain dengar. Tadi apa ya Bu? Ya, coba nih tadi kan Ibu menanyakan jelaskan horizon tanah yang paling Nur Aini ingat gitu, yang paling ingat gitu kan. Nah, tapi Nur Aini tanya nih, kenapa kok lapisan tanah itu berbeda warnanya? Kalau seingat saya ya Bu, yang kemarin Ibu jelaskan, kenapa lapisan tanah itu berbeda? Salah satunya karena terjadi proses pencucian. Proses pencucian oleh air hujan, juga itu bisa. Terus oleh apa lagi ya? Saya lupa Bu. Itu yang saya ingat. Iya. Sekarang coba, pencucian itu adanya di horizon apa? Ayo, kan jadi merambah Kemana-mana nih persepsinya. Ya, jadi harusnya semakin ke bawah, betul apa yang katakan Kuslina ya, bahwasanya itu semakin ke bawah lapisan unsur haranya itu semakin hilang ya, karena adanya lapisan pencucian. Nah, seperti itu. Mungkin Ibu ini kesalahan mengambil gambar ya, ke bawah semakin terang ya, tapi yang jelas semakin ke bawah itu terdapat tanah yang semakin padat ya, itu contohnya semakin ke bawah itu terdapat bebatuan besar ya, rok batuan, apa sih, induk batuan seperti itu. Oke, lanjut ya Nur Aini ya. Gimana Nur Aini?
Iya Bu, terima kasih. Jadi saya ingat lagi. Makasih ya Bu ya. Terima kasih Bu Selina. Ya, sama-sama. Oke. Aduh, ada satu lagi nih ternyata nih. Apa sih manfaat tanah itu? Apa manfaat tanah? Ibu Tri Septiani Puspakarsi. Ya, siap Bu. Menurut saya manfaat tanah itu sebagai media tanam, Bu. Media Tanam, Bu. tanam ya. Iya. Oke, betul sekali ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mencoba untuk menjawab pertanyaan yang sudah Ibu berikan ya. Tadi ada Jajang, Melty, Kuslina, Nuraini, dan Tri ya. Oke, selanjutnya. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita itu akan membahas tentang analisis pencemaran tanah, kemudian menganalisis informasi pemanfaatan dan konservasi tanah, kemudian menyajikan laporan pencemaran tanah serta usaha konservasi tanah disertai dengan foto yang kontekstual. Oke, selanjutnya ini ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu melalui pendekatan kontekstual dengan model problem based learning, metode jigsaw ya, peserta didik mampu menganalisis pencemaran tanah, pemanfaatan tanah, konservasi tanah, serta mampu berpikir logis, kritis, kreatif, terampil dalam memahami fenomena geosfer di lingkungannya dengan tepat dan benar. Oke, selanjutnya ini ada batasan-batasan tugas yang bisa kalian lakukan. Itu yang pertama, peserta didik menyimak video pembelajaran dengan baik. Videonya akan Ibu berikan setelah ini ya. Kemudian peserta didik menyimak pengantar dari guru. Peserta didik bekerja sama dalam kelompok untuk menganalisis suatu fenomena dan menuangkannya pada lembar kerja peserta didik. Kemudian peserta didik dalam kelompok menunjuk ahli untuk berbagi dan bertukar informasi dengan kelompok yang lain. Nah, peserta didik terbaik dalam menganalisis nantinya akan mendapatkan reward. Ya. Oke. Apa Bu hadiahnya Bu? Sekarang kalian coba bentuk kelompok ya. Ini karena total siswa 36 tapi yang hadir cuma 10. Jadi ya udah kita bagi 2 kelompok saja ya, yaitu kelompok pencemaran tanah karena limbah anorganik dan pencemaran tanah karena limbah industri. Nah, untuk pembagian kelompoknya berdasarkan absen aja ya. Absen 1 sampai dengan absen 5 itu limbah anorganik. Absen 6 sampai dengan absen 10 itu limbah industri. Ya, di mana untuk kelompok 1 anggotanya ada Ajis, Diana, Jajang, Kuslina, dan Lilit. Kemudian kelompok 2 limbah industri itu ada Linda, Melty, Nuraini, Nurul, dan Tri Septiani. Paham ya? Sekarang coba kalian duduk berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Ya, sudah? Ya, Bu. Sudah. Ya, Bu. Oke. Yang akur-akur ya, jangan pada berantem. Oke, kemudian lanjut. Ya, ini ada video, silakan teman-teman semuanya untuk menyimak video yang Ibu putar ya. Isi videonya kira-kira tentang apa ya, Bu? Iya, videonya itu tentang fenomena pencemaran tanah ya, Nuraini ya. Oh, kemarin kita belajar tanah, sekarang kita belajar kaitannya antara sifat-sifat tanah dengan terjadinya pencemaran tanah gitu ya Bu ya, dari video itu ya Bu?
Ya, kenapa tadi kayaknya Nuraini mau ngomong? Nuraini, gimana Nuraini? Iya Bu, saya coba mengaitkan kemarin kita belajar tentang sifat-sifat tanah ya Bu ya. Mungkin sekarang ada pencemaran tentang tanah, jadi berkaitan ya Bu ya antara sifat-sifat tanah dengan pencemaran tanah. Mungkin begitu ya Bu? Kemarin itu kan kita sudah membahas sampai dengan persebaran tanah ya Nuraini ya. Persebaran tanah, kemudian manfaat tanah, horizon tanah mah di awal-awal pertemuan tentang pedosfer ya. Ada dong, ada keterkaitannya dong ya. Gimana apa sih kemarin kan kita membahas tentang apa tadi itu ya, pembentukan tanah, jenis-jenis tanah. Nah, di sini kan tindak lanjutnya gitu, bagaimana sih cara kita supaya bisa memanfaatkan tanah secara berkesinambungan gitu kan, dan pada kenyataannya di lingkungan kita, tanah kita kan sudah tercemar ya. Untuk itu kalian nanti akan Ibu berikan ini video tentang pencemaran tanah ya, dan bagaimana cara untuk apa ya, menghilangkan atau meminimalisir pencemaran tanah tersebut gitu. Non? Udah mulai belum ini videonya? Aduh mah iya Mina keur fokus ka dia hese. Atau buatan manusia dan alami. Yang pertama, Ibunya nggak pakai headset, jadi suara kaliannya nggak begitu kontaminan buatan manusia jelas. Yang bisa mencemari tanah baik sendiri atau dibandingkan dengan beberapa kontaminan tanah alami. Baik, kita semangat Pak Lek. Yang berasal dari sumber penggunaan kegiatan industri dan juga pestisida pertanian. Nah, yang kedua ada polutan alami. Proses alami yang menyebabkan akumulasi bahan kimia beracun di dalam tanah ini ada beberapa jenis. Jenis kontaminasi ini hanya terdapat dalam beberapa kasus, seperti akumulasi tingkat perklorat yang tinggi ada di tanah gurun atau caman di sile. Ini sejenis akumulasi murni yang mungkin terjadi karena proses alami di lingkungan yang besar. Nah, itu penyebabnya ada penyebab oleh manusia dan juga alami. Namun secara lebih besar paling banyak adalah disebabkan oleh perilaku manusia. Pencemaran tanah selalu berkaitan dengan aktivitas manusia yang sangat beragam. Oleh karena itu, penyebab pencemaran tanah dapat dibagi menjadi 5 berdasarkan tipe polutannya. Tipe polutan tanah terdiri dari biopolutan, aktivitas pertanian, radioaktif, limbah urban, dan limbah luar. Mau tahu penjelasannya? Simak ya sahabat. Yang pertama ada biopolutan. Biopolutan disebut juga dengan polutan yang berasal dari agen-agen biologi. Agen-agen biologi di sini. Kusrina jangan main HP ya, perhatikan videonya. Tanaman di dalam tanah. Jenis polutan ini berasal dari hasil ekspresi manusia, burung, dan juga hewan-hewan lainnya. Ini adalah biopolutan. Yang kedua adalah aktivitas pertanian dan perkebunan. Pertanian maupun perkebunan biasanya menggunakan beberapa bahan kimia untuk hasil panen. Bahan kimia tersebut di antara pestisida, pupuk kimia, herbisida, zat kapur, kompos, dan lain sebagainya. Penggunaan bahan kimia yang berpotensi mencemari tanah dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Yang ketiga adalah polutan radioaktif. Wah, radioaktif, atom dan yang lain, bukan ya? Nah, substansi radioaktif yang dihasilkan dari aktivitas manusia seperti nitrogen, uranium, thorium, dan zat yang lain yang termasuk dalam zat radioaktif tersebut dapat menyumbat tanah dan memberikan efek toksik bagi makhluk hidup di sekitarnya. Contoh pencemaran dari tipe polutan ini dapat ditemukan di prefektur Fukushima, Jepang. Yang keempat ada limbah urban. Jenis polutan ini dihasilkan dari rumah tangga, dari aktivitas rumah tangga. Dan sebagai hasil dari aktivitas manusia di perkotaan, polutan tersebut antara lain ada seperti plastik, limbah domestik maupun komersial.
dan materi-materi buangan lainnya. Yang kelima adalah limbah buangan industri. Industri skala besar seperti pertambangan dan pabrik produksi dapat menyebabkan kerusakan tanah dalam jangka panjang. Limbah industri skala besar diantaranya berupa logam, ada timbal, merkuri, arsenik, nikel, dan ya. Nah, kasus Ya, ada iklan lagi deh kan. kasus logam itu menjadi salah Bu, satu izin ya Bu, pengen ke WC Bu, Gimana, Ceceng? pengen ke WC. Oh iya, mangga Ceceng. Karena aktivitas pengukuran Soalnya nggak jelas. eksplorasi iklan itu berantas. Pencemaran tersebut menimbulkan dampak yang cukup besar antara lain lumpurnya mengenangi 16 desa dan 3 kecamatan, sangat kering. Rusaknya area pertanian yang diikuti oleh rusaknya lingkungan, permukaan tanah ambles di sekitar semburan lumpur, dan tentunya rusaknya sarana dan prasarana infrastruktur. Itu adalah penyebab pencemaran tanah yang menjadi perhatian di dunia internasional. Mulai dari sampah plastik yang kecil dan sederhana bisa menumpuk hingga kasus lumpur lapindo yang ada di Jawa Timur. Lalu dampaknya pencemaran tanah itu apa saja nih? Pencemaran tanah memiliki dampak yang berbahaya bagi makhluk hidup, mulai dari segi kesehatan hingga lingkungan. Toksin yang dilepaskan oleh polutan tanah dapat berinteraksi dengan sistem, baik secara langsung atau tidak langsung. Nah, kita akan bahas bagaimana dampaknya, mulai dari yang pertama adalah di dampak bidang kesehatan. Pencemaran tanah menimbulkan berbagai macam masalah kesehatan pada manusia dan banyak zat karsinogenik yang dapat kanker. Nah, tuh. Dari tanah bisa menyebabkan kanker. Tanah yang berbahaya. Salah satu contohnya adalah kerusakan ginjal yang disebabkan oleh merkuri. Ada juga bioakumulasi. Bioakumulasi dapat terjadi apabila manusia memakan daging atau sayur yang telah terpapar oleh polutan tanah. Kita harus mewaspadai hal ini karena pada penyakit kronis. Jadi tidak kita memakan tanah itu bukan ya, tapi sebenarnya polutan yang ada di dalam tanah itu bisa terakumulasi dengan daging ataupun sayur, yang lebih tepat sayur yang terpapar oleh polutan tanah. Itu bidang kesehatan. Lalu di bidang lingkungannya, efek pencemaran tanah terhadap lingkungan dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem. Lalu kita harus punya pengelolaan pencemaran tanah karena dampak-dampaknya ternyata sangat berbahaya, sahabat. Jadi cara pengelolaan tanah untuk menghindari pencemaran tanah dapat ditanggulangi dari beberapa cara. Misalnya yang pertama itu menghindari aktivitas pertanian yang karena aktivitas pertanian yang berlebih seperti menanam dan pencabutan rumput yang berlebih dapat juga menyebabkan erosi ataupun banjir kalau misalnya pemotongan pohon-pohon yang yang terjadi di Kalimantan juga. Yang kedua adalah mengurangi waste footprint manusia. Footprint yang dihasilkan dapat berupa sampah plastik, materi yang sulit terurai, kotoran, dan banyak ya ternyata dampaknya terhadap lingkungan kita kalau terjadi pencemaran tanah. Iya Bu, sampai bingung. Yang ketiga ada pencucian tanah. Pencucian tanah itu bertujuan untuk menghilangkan kontaminan yang terjadi. Iya, tadi saya bilang Bu, banyak banget ternyata ya dampaknya yang kita rasakan kalau misal tanah kita tuh sudah tercemar ya Bu ya. Tanah tanpa hak. Nah, yang keempat yang sering dilakukan yaitu metode pengelolaan ini mekanisme untuk mengurangi kontaminan dan mengembalikan kesuburan tanah. Cara ini merupakan pengelolaan pencemaran tanah yang terjadi secara alami. Namun, bioremediasi juga tetap membutuhkan temperatur yang sesuai, nutrisi, oksigen yang aktivitas manusia memang tidak pernah lepas dengan namanya pencemaran lingkungan ya. Tapi
tak bisa mengurangi pencemaran dengan menerapkan gaya hidup ramah. Nah, itu adalah pembahasan tentang pencemaran tanah. Apabila sahabat membutuhkan resu dapat berdownload di Ya, deskripsi. baik. Ini merupakan video Itu ya. terakhir dalam rangkaian pencemaran lingkungan. Menghentikan presentasi. Oke, itu tadi video tentang pencemaran tanah, mulai dari faktor-faktor pencemaran tanah, kemudian ada juga apa sih tadi namanya, dampaknya dan cara untuk menanggulangi pencemaran tanah ya teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya ya kenapa sih kamu laptop? Ya, selanjutnya, nah ini gambar yang akan menjadi tugas kalian ya. Jadi yang pertama ini kelompok 1, ini di ujung sekolah sana ada limbah anorganik, tepatnya di Lempuyang ya, di Anjatan itu. Nah nanti silakan kalian analisis penyebab pencemaran tanah tersebut. Kemudian yang kedua ada limbah industri tahu yang ada di Kecamatan Patrol, daerah Patrol Bunder. Nah, silakan kalian secara berkelompok untuk menganalisis kedua permasalahan tersebut ya, dan menuangkannya ke dalam LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, itu ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Yang pertama, temukan permasalahan terkait pencemaran tanah limbah berdasarkan tugas kalian ya, baik itu anorganik ataupun limbah industri dan kawan-kawannya gitu kan. Kemudian faktor apa saja sih yang menyebabkan pencemaran tanah tersebut itu bisa terjadi, dan dampak yang ditimbulkan dari pencemaran tanah tersebut itu apa. Kemudian coba kalian uraikan bagaimana solusinya untuk mengurangi dampak dari pencemaran tanah tersebut. Ya, tapi dari LKPD ini ada yang ditanyakan nggak? Ya, kan jalan sendiri. Ya, dari LKPD ini ada yang ditanyakan nggak anak-anak? Dimengerti, jelas, Bu. Bu. Cukup ya. Oke. Ya, silakan kalian untuk memulai berdiskusi bersama teman-teman kalian tentang LKPD tadi. Kemudian nanti kalian tunjuk satu siswa untuk menjadi ahli dalam kelompok tersebut dan apa ya namanya, bertukar informasi dengan kelompok yang lain. Seperti itu. Kelompok 1, siapa yang mau jadi kelompok ahlinya? Kelompok 1. Ahli apa, Bu? Kelompok 1, Ajis ya, Jis. Ahli apa, Bu? Kelompok ahli. Iya. Jadi kalian itu kan tadi menganalisis ya berdasarkan LKPD gitu kan, soal-soal yang ada di LKPD. Kemudian silakan kalian setelah menganalisis nih, ahlinya itu nanti berbagi, bertukar informasi dengan kelompok yang lain. Seperti itu. Ajis ya. Iya. Kelompok 1 ya. Kelompok 2-nya mungkin bisa Ibu Tri Setiani. Silakan berdiskusi. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Siap, Bu. Oke. Pri memori aja ya. Udah beres, Bu, Waktunya udah diskusinya nih. Oh, udah beres. Alhamdulillah. Oke. Oke, sebelum mulai presentasi, kayaknya kalian udah mulai pusing nih ya. Udah mulai panas kepalanya. Coba gimana Bu Kusina? Oh, udah habis ya? Oh, ya ampun,
waktunya sudah habis. Emang harusnya buat 2 kali pertemuan sih ya. Oke, semuanya sebelum itu biar mengurangi rasa stres kalian menonton video dan berdiskusi, mari kita mengadakan ice breaking ya. Coba teman-teman semuanya aktifkan kameranya. Ibu Lilit, oh sorry Lilit, udah aktif belum itu kameranya? Aktif, Bu. Ada kan? Oh aktif, ya mohon maaf Oke, Bu. Ibu nggak jelas ya. Aktifkan kameranya dan aktifkan mikrofonnya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Semuanya ikutin Ya. Ibu ya, ikutin Bu. instruksi Ibu. Ya, Jadi Bu. sebelum kita presentasi kita refresh dulu. Ya, ikutin ya. Tunjukkan jempol tangan kiri kalian. Ya, pada hilang. Tangan kiri kalian, kiri, mulai di kiri, makin. Ya, nah sebelah kanan nih, jari kelingking. Oke, kelingking sayang. Nah, iya. Ya. Dari saya jempol semua, Bu. Sama kayak gini nih, hadap ke kiri, itu Ibu sebut 1. Nah, kalau 2 dibalik. Ya, jempolnya di kanan, kelingkingnya di kiri. Oke? Bisa nggak, Sis? Jangan gitu. Ya, Bu. Ya udah ya. Coba lagi. 1, 2, pelan-pelan. 1, 2. Lebih cepat lagi. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Gimana Sis? Jajang. Malah gini. Jajang kayak orang gonjang. Ya. Ya, betul ya. Ya, Aziz Jajang ya. Kalian ini. Ya, oke. Langsung presentasi. Jangan kelamaan. Pre-memory. Ya, jadi begitu, Ya. Bu. Apa gimana, Jis? Enggak, Bu, barusan saya itu begitu ya. Tugasnya udah benar ya, Bu. Atau perlu presentasi secara betulan? Barusan Masa saya ya? presentasi, Bu. Saya presentasi barusan. Ya, coba. Oke. Sekian ya. Terima kasih. Ini presentasinya bagus-bagus banget ya. Dan kelompok terbaik itu jatuh di kelompok Saya, Bu. Saya, Bu. Satu. kelompok Satu. 2. Waduh. Aduh. Adil. Alhamdulillah. Sebelumnya coba dari pembelajaran kita tuh tadi tuh, kalian bisa nggak menyimpulkan materi yang sudah kalian dapatkan? Coba siapa yang mau memberikan kesimpulan? Ajis, Tuh Bu. kan giliran Ajis, Bu. silakan diem aja, masa Ibu tunjuk lagi? Ajis, Bu. Oh Ajis, ya Jis, Priben Jis. Ya, Bu. Jadi kita harus menjaga kesuburan tanah, Bu. Jangan membuang limbah sembarangan. Oke, terima kasih ya atas kesimpulan yang telah Aziz berikan. Oke, selanjutnya, oke ini tadi udah ya kelewat ya. Selanjutnya ini pertemuan berikutnya kalian siapkan ya karena materinya sudah habis. Jadi minggu depan atau pertemuan berikutnya kita ulangan harian dari dinamika litosfer ya, dari dinamika litosfer, baik itu tektonisme, vulkanisme, seisme, dan sampai ke pedosfernya. Jadi silakan dipersiapkan mulai dari sekarang. Buku mandirinya jangan lupa dikerjakan ya, karena beberapa soal akan Ibu ambil dari situ ya. Oke semuanya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geografi. Bisa. Geografi. Jangan lupa. Salam. Salam. Oke lah, bersama kita Bisa. Bisa. Oke, terima kasih. Sama-sama, Bu. Terima kasih ya, Bu. Wah, waktunya Terima kasih, udah Bu. ini ya. Ya.
Silakan diberikan refleksi Saudara Aziz sama Saudara Lili. Ya baik Prof, terima kasih atas kesempatannya. Bu Lela, izinkan saya mengapresiasi apa yang Bu Lela sampaikan barusan. Dan kalau menurut saya Bu Lela sudah cukup bagus dalam mengajar ya. Karena pada tahapan-tahapan yang dalam rencana aksi mungkin itu sudah disampaikan semua. Tapi mungkin Bu Lela pada pembelajaran nanti di kenyataannya mungkin harus antisipatif ya, apabila terjadi seperti hal-hal barusan penayangan video kan ada kendala seperti itu. Nah jika memang susah dan mentok itu Bu Lela harus mempersiapkan alternatif solusinya mau seperti apa Bu. Jadi itu Ibu tidak wasting time dengan kegiatan itu. Padahal itu hanya sedikit durasinya gitu kan. Itu dan jadi lama hampir memakan semua waktu pembelajaran. Seperti itu mungkin Bu kalau dari saya secara overall saya rasa baik Bu. Tuh. Namun tetap harus memperhatikan waktu itu aja Bu. Itu karena kita kan harus cukup semuanya tercakup ke dalam itu. Itu Bu kalau dari saya. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Aziz. Bu Lid ya tadi ya. Iya betul. Ya izin ya Bu Nur Lela untuk bisa menanggapi ya Bu Nur Lela, kesan saya mengikuti pembelajaran Bu Nur Lela gitu, seandainya saya jadi murid saya senang sekali gitu Bu dengan punya guru yang ceria, semangat, yakin gitu tidak akan ngantuk di sekolah gitu. Mungkin buat tambahannya saja hampir sama dengan Pak Aziz juga tadi ketika ada kendala teknis yang kita temukan, memang harus ada plan B atau antisipatif buat mengatasi masalah tersebut. Misalnya tadi contoh ketika kita mau menayangkan video, bisa saja masalahnya sinyal hilang atau mati lampu dan lain sebagainya. Nah, untuk mengantisipasinya kita mungkin langsung bisa menguraikan dengan cerita kita aja dari kita uraikan, kita ceritakan isi dari video tersebut karena kan kita sudah tahu ya isinya gitu. Nah kurang lebih sebagian gambaran umumnya seperti apa tinggal diberikan kepada siswa. Khawatirnya kalau mungkin nanti siswa menunggu gitu kan jadi ribut gitu Bu, dan waktunya juga nanti akan semakin tidak terkendalikan. Gitu mungkin Bu, secara keseluruhannya mah seandainya ini di waktu faktanya ini akan berjalan lebih baik lagi karena kita kan di sini memang banyak keterbatasan gitu Bu. Saya yakin Bu Nurella bisa lebih baik lagi nanti di PPL yang sesungguhnya. Semangat Bu. Amin. Semangat. Mangga Prof. Gimana? Oke, ya secara umum, maaf juga ini ya, secara umum bagus di dalam pembukaan sampai di dalam penyampaian lalu memberikan semangat itu sudah bagus dan sudah sesuai apa yang Ibu Nur Laila Bu Nur Laila rancang ya, persiapkan sesuai di sana. Ada hal-hal yang menarik bagi saya di sini untuk media itu sudah ada, tapi di sini baru hanya sekedar gambar-gambar begitu ya Bu. Tetapi kalau bisa kan ada, ya memang waktunya sedikit ya, dicuplikkan sedikit-sedikit gitu. Tetapi saya yakinlah untuk IT Bu Nur Laila sudah bagus ya. Juga di dalam sampai dievaluasinya juga bagus. Lalu saya senang itu yang kaitannya dengan penyemangatan dari Bu Nur Laila ini tuh itu juga sudah bagus begitu Bu Nur. Kalau kekurangannya tadi sudah disampaikan oleh teman-teman yang lain itu ya memang itu ada yang harus dipersiapkan di sana, ada hal-hal yang sekiranya nanti bisa terjadi seperti itu, begitu Bu Nur Laila. Tapi secara umum sudah oke, dan semoga ini nanti juga menyemangati teman-teman yang lain gitu, ya. Bu Nur Laila bisa, yang lain pasti juga bisa, kan begitu. Itu Bu Nur Laila itu. Monggo Pak Karyono. Ji Prof, Ibu Bapak. Ya. Bu Nur Laila sudah bagus, luar biasa.
Ya dari langkah-langkah pembelajarannya juga sudah dilewati. Tadi ada presensi dan sebagainya. Kemudian di langkah-langkah pembelajaran karena ini menggunakan problem di Bu Nurlela problem di. Ya. Ya, problem based learning tadi itu juga langkah-langkahnya. Untuk penggunaan medianya juga sudah bagus. Medianya gambarnya juga, audio visualnya juga oke. Cuma mungkin tadi penayangan videonya yang terlalu terganggu juga gitu. Karena mungkin terkendala itu ya silakan tadi yang disampaikan Pak Aziz supaya ada semacam alternatif solusi gitu. Kalau terkendala-kendala seperti itu nanti bisa diantisipasi begitu. Terkait juga mungkin jaringan internet dan sebagainya. Manajemen kelasnya juga sudah bagus. Tadi sudah menegur siswanya, Pak Aziz yang katanya main HP sendiri, ternyata bukan main HP, ternyata ada catatan ya. Kemudian tadi Pak Aziz juga agak mungkin kantuk atau apa gitu tangannya gitu. Nah, itu kan juga sudah bagus ya. Silakan itu nanti suatu bentuk manajemen kelas yang berarti dalam hal ini adalah kita atau Ibu Nurlela sebagai guru memperhatikan peserta didiknya atau memperhatikan siswanya. Jadi perilaku siswa yang mungkin dianggap tidak memperhatikan dan sebagainya silakan untuk diberi teguran ataupun mungkin dalam bentuk punishment yang lain atau mungkin ditegur atau mungkin bahkan ditegur dengan di pertanyaan juga oke, bagus sekali kan. Tulisingnya juga oke, cuma LKPD-nya juga sudah bagus, juga sudah disiapkan betul, cuma memang karena keterbatasan waktu sehingga mungkin tidak atau belum optimal untuk dilaksanakan ya. Belum optimal dilaksanakan. Kemudian untuk siswanya Ibu Bapak ya silakan memposisikan diri sebagai siswa betul begitu. Dalam ini ya mohon maaf begitu kalau nanti antar teman begitu antar Ibu Bapak itu saling menyebutkan nama untuk sementara ini tidak apa-apa lah karena kita posisi atau Ibu Bapak sebagai siswa itu sebut aja namanya saja tidak masalah begitu ya. Tidak usah riku pakai kalau dalam bahasa Jawanya seperti itu. Sebut aja gitu dengan namanya gitu. Karena kita posisinya sebagai siswa dan sebagai guru seperti itu. Kemudian Bu Nur, ini untuk kurikulum Merdeka atau kurikulum mana ya? Kurikulum 2013? Masih Kurtilas, Pak. Kurtilasnya untuk kurikulum 2013. Oh, Kurtilas ya. Oke, kalau Kurtilas dendam karena LKD-nya masih ada tulisan kelas 10 PS gitu. Kalau yang kurikulum Merdeka kan tidak di. Dia enggak apa-apa. Oke, iya, bagus. Soalnya silakan nanti disesuaikan di sekolah untuk saya selanjutnya karena terkait dari Oke, iya, jadi di kelas 10 saya memang semuanya masih Kurtilas, Pak. Belum ada yang Merdeka, jadi tadi ya, saya ngambil yang enggak apa-apa, cuma kalau misalkan ini kalau kelas 10-nya tadi kelas 10 Kumber atau kurikulum Merdeka kan tadi sudah ada kelas IPS begitu. Yang adalah kelas 10 dan fase F gitu. Fase E gitu aja. Jadi tidak bagus menurut Lena untuk Ibu Bapak yang lain itu menjadi pembelajaran pertama supaya nanti berarti yang ini tantangan yang selanjutnya begitu Bapak Ibu guru yang lainnya berarti harus lebih bagus lagi begitu karena sudah dicontohi yang bagus berarti yang harus lebih bagus lagi begitu. Oke, matur nuwun, boleh silakan dilanjut. Sebelumnya saya terima kasih ya kepada Pak Aziz, Bu Lilit, kemudian Prof. Erni dan Pak Karyono atas masukannya sangat membangun sekali ya. Ini sebenarnya tadi malam itu sebelum ini saya tuh udah mencoba ya belajar di depan cermin gitu kan, menyesuaikan waktunya. Sebenarnya mah hitungannya harusnya cukup hanya 35 menit. Akan tetapi ya tadi karena ada kendala, kemudian ada tanya jawab siswanya juga, akhirnya jadi merembet kemana-mana dan waktunya jadi banyak ya. Mohon maaf semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Ya bagus, enggak apa-apa.